Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Kristanto dari kelas Teknik Elektronika 2B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan pada sound Bluetooth. Apa sih yang dimaksud dengan perawatan dan perbaikan? Yang pertama, perawatan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau perawatan dan mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian, maupun pergantian sebagai peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Kemudian apa yang dimaksud dengan perbaikan? Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau mesin yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa kerja mesin menjadi seperti semula atau mendekati semula. Kemudian di sini ada jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan yang pertama adalah perawatan korektif. Perawatan korektif adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Kemudian yang kedua, perawatan berjalan, di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus dioperasi terus. Kemudian yang ketiga, perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya, perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Kemudian, bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan pada speaker Bluetooth? Yang pertama, pengaturan pada volume. Sebagai pengarah suara, tentunya harus memperhatikan volume ketika menggunakan speaker. Penggunaan speaker adalah menggunakan volume tidak melebihi 75%. Yang kedua, penyesuaian dengan tingkat desibel tertentu. Mendengarkan musik atau video dengan keras memang lebih mengasihkan. Tapi salah satu yang dapat dilakukan agar suara yang dihasilkan speaker keras namun tidak menggunakan batas maksimal volume, maka bisa dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat desibel tertentu. Kemudian perawatan yang ketiga, pengaturan menggunakan equalizer untuk menghasilkan suara yang keras tanpa melewati batas maksimal speaker Bluetooth. Anda juga bisa menggunakan pengaturan tingkat lanjut melalui pengaturan equalizer. Dengan pengaturan tersebut, maka Anda bisa mendengarkan berbagai musik dengan volume yang diinginkan tanpa merusak speakernya. Kemudian perawatan yang keempat, memperhatikan spesifikasinya. Setiap speaker Bluetooth tentunya memiliki spesifikasi tertentu, sehingga pastikan memahami karakter yang dimiliki. Hal tersebut memang sangat penting, sebab jika memahami karakter yang dimiliki, maka bisa menggunakannya sesuai standar yang ditentukan. Selain itu, setiap speaker Bluetooth juga memiliki daya yang berbeda. Untuk menjaganya agar tetap awet adalah menggunakan power unit yang memiliki daya lebih kecil dibandingkan dengan speaker Bluetooth. Yang kelima, bersihkan secara rutin. Salah satu cara merawat speaker Bluetooth terbaik yang sangat dianjurkan adalah rajin membersihkannya. Sebab meski Anda menggunakannya dengan baik, namun jika tidak sering membersihkan, maka akan menyebabkan kerusakan pada rangkaian, bahkan bisa menyebabkan korupsi pada speaker Bluetooth tersebut. Dan adapun jenis-jenis kerusakan pada speaker dan cara perbaikannya. Pada dasarnya kerusakan speaker berbeda-beda jenisnya. Hal ini tentu akan dibarengi dengan cara penanganan yang berbeda pula. Setidaknya ada kerusakan speaker yang sering terjadi, yakni kondisi mati total, suara berdengung, dan juga suara pecah. Masing-masing kerusakan ini akan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk mengenali jenis kerusakan speaker tersebut sejak awal. Di sini ada contoh dari kerusakan speaker. Yang pertama, jenis kerusakan speaker mati total. Pada kerusakan speaker dalam kondisi mati total, biasanya speaker memang tidak mendapatkan aliran listrik sama sekali.
Kerusakan ini biasanya terjadi pada kabel yang terhubung pada stiker listrik, atau bahkan pada saklar yang menjadi alat pengendali aliran listrik kepada perangkat tersebut. Jika salah satu bagian ini mengalami kerusakan, maka bisa dipastikan speaker akan mati total dan tidak berfungsi sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, bagian input arus listrik menjadi bagian penting untuk dicek, dan jika masih tidak mau menyala, maka kita harus membeli yang baru. Kemudian, jenis kerusakan speaker yang berdengung. Untuk kasus speaker yang berdengung, maka membutuhkan analisa yang lebih detail lagi, sebab kondisi berdengung ini bisa saja diakibatkan oleh berbagai hal yang berbeda. Jika speaker berdengung dengan keras, namun masih dapat mendengarkan suara musik yang diputar melalui alat pemusik, maka kerusakan ini bisa saja berada pada elko filter power supply. Hal ini biasanya terjadi akibat kondisi elko kering, atau bahkan ada bagian kaki elko yang terputus dan lepas pada bagian solderannya. Namun jika speaker berdengung panjang atau terus-menerus, maka besar kemungkinan hal ini terjadi akibat penempatan trafo yang terlalu dekat dengan amplifier. Kemudian kondisi seperti ini bisa diatasi dengan mudah dan cepat, yaitu dengan menjauhkan trafo dan penyimpanannya pada jarak yang tidak terlalu dekat dengan kit amplifier. Kemudian yang ketiga, jenis kerusakan speaker terdengar pecah. Kondisi kerusakan lainnya yang lazim terjadi pada speaker adalah suara yang dihasilkan terdengar pecah. Hal ini tentu sangat mengganggu dan terasa tidak nyaman pada pendengaran. Pada umumnya, kerusakan seperti ini terjadi akibat adanya bagian komponen yang tidak terpasang dengan kencang, mengalami keausan akibat terlalu lama digunakan, atau bahkan karena adanya komponen yang rusak akibat dimakan binatang pengerat seperti tikus. Untuk penanganan kerusakan yang satu ini akan dibutuhkan pemeriksaan yang detail terlebih dahulu, sebab ada banyak komponen yang harus dicek satu persatu. Keuntungan-keuntungan dari perawatan yang baik. Yang pertama, berkurangnya kemungkinan terjadinya perbaikan darurat. Yang kedua, suara yang dihasilkan enak didengar. Kemudian, yang ketiga, tidak mengeluarkan biaya lebih untuk perbaikan. Yang keempat, pemakaian lebih tahan lama yang dirawat daripada yang tidak dirawat sama sekali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.